kita tentang subquery. Masya Allah. Innal hamdalillah. Oke, pada lesson kali ini kita akan belajar mengenai subquery dan bagaimana penggunaannya. Nah, tujuan kita di bab ini adalah kita bisa mengetahui dan mendefinisikan apa itu subquery, kemudian masalah apa yang bisa dipecahkan oleh subquery, kemudian tipe-tipe apa aja yang ada di subquery, dan yang terakhir adalah kita bisa menuliskan single row ataupun multiple row subquery. Nanti akan kita bahas. Oke, agenda kita adalah yang pertama kita akan membaca subquery, tipe-tipenya, sintaknya, dan guideline dalam penulisan subquery. Yang kemudian, yang kedua adalah kita akan membahas masalah single row subquery, jadi subquery yang mereturn hanya satu row. Yang ketiga, kita akan membahas tentang multiple row subquery, yaitu subquery yang mereturn lebih dari satu row, itu namanya multiple. Kemudian kita akan menggunakan operator exist, dan yang terakhir adalah perlakuan value dalam subquery. Baik, yang pertama, apa itu subquery? Subquery itu adalah query di dalam query. Jadi misalkan ini, kita akan mencari employee dengan gaji yang lebih besar dari gajinya Abel. Step pertama adalah kita harus tahu dulu berapa sih gajinya Abel. Nah, ya step kedua, baru kita bisa mencari employee yang gajinya lebih besar dari gajinya Abel. Jadi ada dua masalah nih, ya. Gajinya Abel dan employee yang gajinya lebih besar dari Abel. Jadi kita satu-satu ininya menyelesaikannya. Nah, seperti ini subquery-nya. Jadi subquery ini dieksekusi pertama kali sebelum query yang luarnya atau yang outernya. Kenapa ini pertama kali? Karena nilai hasil dari subquery ini akan menentukan hasil dari yang outer ini. Makanya dia akan pertama kali dieksekusi. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan select last name salary from employee where salary lebih besar dari select salary from employee where last name-nya Abel. Nah, dari query ini select salary from employee where last name Abel, kita akan mendapatkan 11.000. Nah, hasil dari query ini kita pakai untuk menjalankan query yang outernya, yang mainnya. Itulah kenapa subquery-nya harus dieksekusi terlebih dahulu. Ini Nyambung ini nggak ada di sini, ini ilustrasi aja. Jadi lebih besar dalam kurung. Nah, select. Ini sarannya ini harus memberikan satu value. Nggak boleh misalkan Abel punya 2 gaji, nggak bisa. Ini harus satu. Itulah namanya single row subquery. Nah, aturan penulisan subquery yang pertama adalah harus di-enclose dengan parenthesis atau kurung buka atau kurung tutup seperti ini. Jadi harus ditutup. Yang kedua, tempatkan subquery di sisi sebelah kanan dari perbandingan seperti ini. Subquery-nya ada di sebelah kanan. Sebenarnya ini nggak wajib. Kalau misalkan kita taruh di sebelah sini, where select ini subquery last name Abel lebih besar, ya lebih kecil dari salary, bisa juga. Cuman dibacanya jadi susah. Makanya kita taruh ini sebelah kanan. Nah, kemudian untuk operator single row seperti sama dengan lebih besar atau kecil, itu subquery-nya harus mereturn satu row. Dan untuk multiple row operator seperti in, not in, itu subquery-nya harus mereturn multiple row juga. Meskipun single row juga boleh di sini. Tapi kalau single row harus single. Seperti sama dengan, kalau mungkin kita membandingkan suatu nilai sama dengan nilainya lebih dari satu. Nah, seperti ini tipe-tipe subquery-nya. Ada single row subquery sama multiple row subquery. Misalkan single subquery, main query-nya atau outer query
dengan tepatnya adalah subquery. Namanya single row adalah subquery ini memberikan satu value aja yang nanti dipakai oleh main query. Kalau multiple row si subquery ini dia akan return lebih dari satu, meskipun satu pun juga nggak masalah. Nanti hasil ini dipakai oleh main query. Bagaimana kita memakai multiple value di main query? Yaitu dengan salah satunya dengan in. Dulu kan kita pernah kemarin kita pernah belajar in operator. Kalau in dalam kurung kita sebutkan kan satu-satu, 101, 105, 106. Nah itu akan diisi oleh hasil dari subquery ini. Ini dia support multiple ya. Support multiple. Kalau yang di atasnya cuma satu. Single Single. aja. Ini tergantung dari operator ininya. Nah ini kalau lebih besar, lebih kecil sama dengan pasti pembandingnya satu value. Ini satu, ini satu. Nggak mungkin ini banyak. Nah, kalau banyak kita pakai in. In tadi. Ya. Nah seperti ini tipenya. Kemudian single subquery kita bisa juga pakai group function dan juga having clause. Nah sekarang single subquery berikutnya adalah operator yang bisa kita pakai pada komparasi atau comparison operator pada single row subquery. Ada sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil, lebih kecil sama dengan, atau not equal atau tidak sama dengan. Nah seperti contohnya, select last name, job ID, salary from employees where job ID sama dengan. Nah kalau ini sama dengan, maka ini harus menghasilkan single row, satu row, tepat satu row. Select job ID from employees with last name Taylor. Nah kalau last name Taylor ini ada beberapa, ini jadi masalah, akan error. Nah ini juga salary lebih besar, jadi ini juga harus single row. Select salary from employee with last name-nya Taylor. Kalau itu lebih dari satu Taylor last name-nya, maka ini akan error. Karena operator ini supportnya hanya satu ke satu. Nah seperti ini juga kita bisa juga menggunakan group function dalam subquery. Nah select in, max, average, tapi harus menghasilkan satu value. Gak bisa di sini kita select in salary from employee group by department ID, nggak bisa, karena ini sama dengan. Tapi kalau ini in boleh. Nah ini contohnya kita menggunakan having clause. Select department ID, in salary from employee group by department ID. Having ini digunakan untuk filtering yang tadi kita pelajari. Having in salary lebih kecil dari, lebih besar dari. Nah, karena ini operatornya single, maka select in from employee by department ID 50 ini harus menghasilkan single row juga. Jadi hasil grouping ini akan difilter berdasarkan minimum salary-nya. Saya akan dicoba yang ini. Dalam auto join ini kita akan mendapatkan selain row yang match, row yang tidak match juga akan kita dapatkan berdasarkan dari tabel acuannya mana. Kalau left auto join tabel acuannya yang kanan, kalau left tabel acuannya yang kiri. Misalkan gini, kita punya tabel departemen dan employee. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kita akan join auto join, left auto join departemen dengan employee. Kan ini ada satu departemen yang tidak punya employee. Kalau kita pakai left outer join, maka ini akan ditampilkan. Tapi kalau natural join, ini nggak akan ditampilkan. Karena ini nggak punya pasangan di sini. Kalau join sebelumnya, yang kita join atau join yang tadi kita pelajari, itu semua yang ada di sini harus punya pasangan yang di sini. Key-nya departemen ID ini harus ada semuanya di departemen ID ini. Kalau ada satu row yang nggak ada, misalkan departemen 190, dia nggak ada di sini, maka ini kita nggak akan dapat hasilnya ini di misalnya poinnya.
Beda dengan outer join. Kalau outer join ini kita akan mendapatkan hasilnya berdasarkan tabel acuan kita yang kiri atau yang kanan. Kalau left outer, left itu kiri, berarti acuannya kiri. Yang di kiri ini semuanya akan kita dapatkan meskipun dia nggak punya pasangan di sini. Nah, misalkan 190 nggak ada di sini kan, itu tetap ada nilainya, tapi 0 nanti. Last name-nya 0 misalkan. Bagaimana dengan right outer join? Kalau right outer, maka acuannya sebelah kanan. Misalkan departemen ID ini, maka yang nggak ada di sini kita nggak akan dapat. Nah, 190 ini nggak akan tampil di sini. Tapi last name yang nggak punya departemen akan tampil. Misalkan Ernest, departemen ID-nya 0, tetap akan kita bawa. Dia kan nggak punya di sini, kan nggak ada gitu. Nah, ada inner, ada outer. Inner tadi yang sebelumnya kita pelajari, itu yang benar-benar match di dua tabel. Kemudian outer berdasarkan tabel acuan, right atau left. Nah, nanti pada contohnya. Nah, contoh left outer join, kita akan join tabel employee dengan departemen. Select last name, departemen ID, departemen name from employee A, left outer join. Yang left itu yang mana? Yang employee. Berarti acuannya adalah employee based on departemen ID sama departemen ID sama dengan departemen ID. Berarti acuannya kita adalah employee. Kita lihat employee yang nggak punya departemen akan ikut ke bawah. Coba ini dicoba, kemudian kelasnya ini diganti right. Nanti akan kelihatan bedanya. Grade ini dia nggak akan muncul. Grade ini nggak akan muncul kalau kita pakai right outer join. Tapi departemen yang nggak punya kontrak, yang nggak punya employee, dia akan muncul. Departemen 190, departemen kontrak, dia tidak punya employee. Jadi acuannya yang kanan ini meskipun tidak punya pasangan dengan tabel yang kiri, dia akan dimunculkan. Itu bedanya right sama left. Ya, bedanya ini. Di sini grade nggak muncul, tapi departemen kontrak 190 akan muncul karena acuan kita adalah yang sebelah kiri. Full outer. Kalau full outer ini acuannya adalah dua-duanya, employee juga, departemen juga. Jadi dua-duanya akan muncul. Employee yang nggak punya departemen akan muncul, departemen yang nggak punya employee juga akan muncul. Jadi gabungan dari right sama left. Iya. Dan muncul kontrak yang dia nggak punya employee, dia akan muncul juga. Itu namanya full outer join. Nah, kalau tadi kan kita hanya memakai join aja, nggak nyebutin full atau outer. Itu defaultnya adalah inner join. Inner join itu dua-duanya harus punya pasangan. Ini sama ini harus ada pasangan. Itu namanya inner join. Tapi kenapa kita nggak sebutin tadi di awal-awal itu depannya ada innernya? Karena defaultnya adalah inner join. Sama kayak sorting. Kalau kita nge-sort mengurutkan nggak kita sebutkan, defaultnya adalah ascending. Nah, itu outer join. Nah, yang terakhir adalah Cartesian product, cross join. Apa itu cross join? Irisan. Salah. Irisan itu intersect. Oh, Nanti intersect. ada. Cross join itu gabungan. Jadi misalkan ada dua tabel, satu tabel pertama 2 row, tabel kedua ada 4 row, maka gabungannya ada 2 kali 4. Tiap satu tabel itu dipasangkan dengan semua row di tabel sebelahnya. Itu jarang sekali dipakai. Nah, seperti ini. Kita punya employee 20 isinya. Kemudian departemen ada 8. Kalau kita cross join, maka hasilnya adalah 20 kali 8, 160 baris. Setiap satu ini kita pasangkan dengan semua di sini. 1, 8,
2 ada 8, 3 8 sampai 28. Banyak. Jarang banget. Ini keperluannya untuk kalkulasi, salah satunya kalkulasi matrik. Kalau kita kalkulasi matrik kan ada matrik kiri, matrik kanan. Setiap ini dikalikan semua ini dikalikan semua ini. Nah, itu kali matriknya. Kalau untuk pengolahan data jarang dipakai. Namanya kartesian. Nah, ininya sintaknya simpel sekali. Last name, department name, from employee, cross ada crossnya. Cross join department. Jadi yang misalkan file yang bukan di departemen administrasi dia jadi ada di departemen administrasi. Dia juga ada di departemen semua. Cross join. Nah, quiz. If you join tabel to itself atau self join, what kind of join are you using? Jika kita menjoin tabel dengan dia sendiri, apa namanya joinnya? Multiple join, left order, right order, nah self join. Multiple join kita pakai kalau tidak ada relasi langsung antara dua tabel, seperti gaji dengan range gaji tadi. Itu nggak ada langsung, nggak ada satu ke satu. Beda kalau departemen ID kan di sini nilainya 10, saya juga nilainya 10 sama. Ada yang tanyakan? Ibu bias, left order, right order, full, self join, natural, kartesian. Multiple join. Nah, ini multiple join. Multiple join itu ketika kita menggabungkan atau menjadi dua tabel, namun nggak ada relasi secara langsung. Sini nggak ada yang sama dengan ini kan? Nggak ada yang langsung menunjukkan salary ini sini jadi apa? Nggak ada. Tapi di sini secara logika ada. Ini tuh maksudnya antara range ini sama ini. Harusnya ini nilainya B. Itulah multiple join. Jadi dua tabel ini nggak ada relasi langsung. Beda kalau join ya, join lainnya kan ada relasi langsung, manager ID, employee ID, satu ke satu gitu. Nah makanya dari sini kita banyak apa ya namanya logiknya. Ini kita relasikan kemana nih yang cocok nih, ke grade level kan nggak mungkin, ke sini sama sini ya oke. Nah, ini relasinya ke dua kolom ini. Kita pakai ini apa nih, pakai operator apa? Kalau ini range kita pakai getWin. Nah kita pakai getWin. Jadi yang ini kita tahu grade-nya. Kalau di situ job title-nya tadi, job title-nya apa? Ada lagi yang belum jelas? Equijoin, non-equijoin, order, self, cross, natural, full, atau two side, outer join. Lihat kan? Nah, sekarang kita coba lab yang ketujuh. Kita buka slow 07. Kita dari bawah aja yang paling kompleks. Nah ini ada join biasa yang paling bawah. Nah ini ada bit ini. Job grid tadi job grid nggak ada. Ya job grid nggak ada. Contohnya lengkap. Nah ini kita ada kondisional. Selain where tadi kita bisa pakai apa coba? Sebagai pengganti where di select last name I get from employee
employee is on verification submitted is where ya bisa aja lebih kecil dari hanya B ya tadi saja kan dengan N cuman itu jarang sekali. Nah ini ada objek lain. Biasanya kita lakukan select department ID, last name colleagues from employee A join department on department ID sama cek department ID. Nah ini menarik nih. Jadi kita akan mencari nama teman dari orang tersebut. Teman itu berarti adalah satu departemen, tapi harusnya dirinya sendiri nggak masuk. Nah, iya nggak? Temannya. Iya temannya aja. Kan bisa aja kalau temannya salah, Baida ini, ya kan? Nah, caranya untuk memfilter, maka employee ID dan employee ID nggak sama dengan C dan employee ID. Kalau ini sama berarti dia temannya diri sendiri. Nah ini adalah subjoin employee di subjoin employee, di mana employee ini departemennya harus sama dengan departemen ID yang employee sini. Tapi employee-nya nggak boleh sama. Nah ini kalau employee-nya coba di komen employee-nya. Sama. Ada yang sama ya? Iya. Dia temennya diri sendiri. Besar atau kecil. Kalau multiple, kita operatornya harus ada operator set seperti in, all atau any. Nah, depannya bisa lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Kemudian ada exist digunakan untuk mengetes perlu apakah dia menghasilkan suatu value di subquery-nya. Jadi tiap row di main query-nya dia akan dieksekusikan ke subquery-nya satu-satu. Jadi kan value. Jika subquery menghasilkan value, maka main query juga akan menghasilkan value. Ada yang ini belum jelas? Eksis lagi boleh nggak? Masih bingung? Tapi jangan pakai itu. Jangan.